love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Barokam Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan pada teman-teman semua bagaimana cara saya dalam mendongkel pohon mangga yang sudah sebesar ini, dan kemudian akan saya tanam di dalam pot. Kemudian nanti bisa dijadikan tabulan pot yang memiliki batang bawah yang besar. Mohon maaf ini ya, karena di pinggir jalan raya mungkin akan terganggu dengan suara kendaraan. Bagaimana caranya mendongkel pohon mangga yang sudah sebesar ini sampai nanti hidup, ditanam di dalam pot, kemudian dijadikan tabulan pot? Simak selengkapnya hanya di Hatake Barokam Channel. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Selamat pagi bos. Kali ini akan saya contohkan pada teman-teman bagaimana cara saya mendongkel pohon mangga yang sudah sebesar ini ya. Nanti akan saya tanam di dalam pot, kemudian nanti akan jadi tabulan pot yang mantap. Langkah yang pertama yang harus dilakukan, kita harus memotong dulu ya percabangan ke atas agar nanti mudah dalam proses pendongkelan. Kemudian untuk batang utama yang akan kita ambil nanti, untuk memotongnya itu jangan terlalu pendek ya. Ini sangat penting. Jadi kalau terlalu pendek, misalkan satu jengkal saja seperti ini nanti akan menyebabkan kegagalan ya. Jadi usahakan untuk memotong yang pertama ini kita potong yang agak panjang ya, mungkin 3 jengkal atau mungkin 4 jengkal ya. Mohon maaf karena ini di pinggir jalan, jadi nanti mungkin terganggu dengan suara kendaraan yang lewat. Saya ulangi lagi karena ini penting untuk pemotongan batang utama. Pas kita mendongkel ini jangan terlalu pendek dulu, karena nanti kalau terlalu pendek itu bisa menyebabkan kegagalan. Kalau kita ingin memotong lebih pendeknya lagi, itu jangan di sini ya. Nanti setelah ini ditanam di dalam pot, kemudian tumbuh, kemudian kita baru bisa memotongnya lebih pendek lagi kalau kita menginginkan batang ini lebih pendek. Jadi saat melakukan pendongkelan seperti ini, kita potongnya itu yang panjang dulu bos. Oke ya, ini langsung saja saya akan potong dulu untuk batang-batangnya ini ya, percabangannya. Oke ya, hari ini kita dibantu lagi oleh Mas Bronya ini ya. Kita potong dulu untuk percabangannya agar nanti mudah dalam proses pendongkelan. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Oke bos, untuk pemotongan ini nanti ya saya akan lakukan nanti. Ini akan saya jelaskan dulu. Pada prinsipnya untuk pendongkelan pohon mangga yang besar seperti ini itu sama dengan pangkas akar ya, seperti yang telah saya lakukan pada video yang ini bos. Jadi kita hanya akan menyisakan tanah ya. Tanahnya itu kira-kira 1 jengkal atau mungkin 2 jengkal, sesuaikan dengan besar pohon. Dan ini penting ya, untuk pohon mangga yang sebesar ini itu wajib tanahnya terbawa bos, walaupun sedikit, dan usahakan akar serabutnya ada yang ikut terbawa.
agar nanti lebih aman ya, untuk tingkat keberhasilannya tinggi, kemudian trubusnya itu akan lebih cepat. Oke, ini nanti akan saya sisakan segini ya mungkin. Nah seperti ini, 1 jengkal saja atau mungkin lebih sedikit karena ini batangnya sudah besar. Ini nanti akan kita gali, kemudian untuk akarnya yang ini nanti juga akan saya potong ya, persis seperti kita mau pangkas akar yang di pot kemarin yang saya contohkan. Nah ini ya, sudah mulai digaris seperti ini. Nah ini untuk tanah yang di sampingnya ini kita nanti akan buang, bos. Nah seperti ini ya, untuk akarnya kita potong terlebih dahulu agar nanti dalam proses pendongkelan itu tidak getar ya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Akan saya jelaskan terkait dengan pemotongan akar. Ini merupakan hal penting ya. Jadi untuk semua nanti kalau kita jumpa dengan akar seperti ini saat mendongkel, kita potong terlebih dahulu dan usahakan untuk alat potongnya itu yang tajam ya. Jangan sampai dalam pemotongan itu menyebabkan akar lecet. Nanti dapat menyebabkan kebusukan pada akar itu sendiri. Yang tidak kalah penting itu adalah akar serabut, bos, seperti ini. Biasanya dalam pendongkelan mangga kemudian gagal itu diakibatkan justru karena akar serabut ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa akar serabut ini yang menentukan tanaman yang kita dongkel itu hidup atau tidak. Jadi usahakan dalam pendongkelan ini, tanah yang disisakan ini harus ada akar serabutnya agar nanti tumbuh. Karena akar serabut inilah yang menyerap nutrisi untuk tanaman. Jadi kalau teman-teman mendongkel pohon mangga atau mungkin pohon yang lain tidak ada akar serabut, itu bisa kemungkinan untuk tumbuhnya itu sangat sedikit ya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road. Oke ya, seperti ini. Jangan terlalu pendek untuk memotongnya. Akan saya lanjutkan kembali untuk proses pendongkelannya, bos. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they find... Oke bos, ini kita prosesnya sudah sampai ke pemotongan akar ya. Jadi nanti yang disisakan itu hanya 1 jengkal saja. Ini bisa dilihat ya, 1 jengkal. Kemudian untuk ke bawahnya itu 1 jengkal lebih sedikit ya, atau 1 jengkal setengah. Ini untuk akarnya ini dipotong semua. Kemudian setelah nanti kita selesai memotong akarnya ini, kemudian langsung dibungkus dengan karung ya di sekeliling tanah ini yang nanti akan kita angkat agar nanti dalam proses selanjutnya pemotongan akar tunjang di bawahnya itu tanah ini tidak rusak ya. Oke, seperti itu saja. Langsung akan saya lanjut lagi, bos. Everything you know that you could get, don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Oke, kalau sudah seperti ini ya, tinggal akar tunjangnya saja yang tersisa. Langkah selanjutnya adalah dibungkus dengan karung seperti ini ya. Tanahnya ini dibungkus dengan karung, baru dilakukan pemotongan akar tunjangnya. Jangan kebalik ya, dipotong dulu kemudian baru dibungkus. Itu kebalik nanti tanahnya bisa pecah.
Oke, langsung akan saya ikat ini ya untuk tanahnya. Untuk pengikatannya harus yang benar-benar kencang agar nanti tanahnya tidak rusak. Itu penontonnya bos, penonton ebek. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Oke ya, kalau sudah seperti ini tinggal dipotong untuk akar tunjangnya. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, akarnya sudah copot semua, sudah putus semua. Tinggal nanti ini diangkat, kemudian ini bagian bawahnya dibungkus lagi dengan menggunakan karung lagi ya. Oke, langsung dilanjut lagi bos. Oke ya bro, ini prosesnya sudah selesai. Bagian bawahnya itu harus di-cut lagi, dibungkus lagi menggunakan karung. Kemudian nanti tinggal dibawa pulang. Oke ya, ini nanti videonya akan saya lanjut ketika nanti sudah di rumah bos. Ini sudah panas sekali cuacanya. Oke bosku, ini saya sudah sampai di rumah ya. Dan ini langsung akan saya tanam. Kemudian untuk menanamnya teman-teman bisa di tempat yang teduh saja ya. Jangan seperti saya, ini di tempat yang panas. Baiknya itu adalah di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Atau teman-teman nanti bisa menutupnya dengan paranet di atasnya, itu juga bisa ya. Untuk bagian bawahnya ini, untuk tanahnya itu masih terlalu lebar ya. Kemudian masih terlalu panjang juga. Ini nanti akan saya pangkas lagi, perkecil lagi, mungkin setengah jengkal ini ya. Kemudian untuk di bagian bawahnya ini juga akan saya pangkas lagi, mungkin segini ya, agar nanti banyak ruang yang tersisa di dalam pot yang ini. Kemudian penting juga ini buat teman-teman ya. Nanti untuk media tanam yang digunakan itu usahakan yang belum tercampur apapun ya. Maksudnya jangan dikasih pupuk kandang terlebih dahulu. Hanya campuran tanah yang gembur, kemudian sekam mentah atau mungkin sekam lapuk yang saya gunakan seperti ini. Untuk racikan media tanamnya itu sudah saya videokan tersendiri ya. Bisa ditonton ya untuk racikan media tanamnya. Kenapa tidak boleh dicampur dengan bahan lain? Karena kalau dicampur dengan pupuk kandang, apalagi yang belum difermentasi, itu akan menyebabkan kebusukan pada akar yang tadi kita potong. Ini hanya baiknya saja ya seperti itu, karena pengalaman saya dalam mendongkel pohon mangga, untuk media tanam dikasih pupuk kandang, bahkan yang sudah difermentasi pun akan menyebabkan busuk akarnya. Ini penting banget, saya sarankan yang seperti ini, hanya tanah gembur dan sekam mentah saja. Untuk pemupukannya nanti bisa dilakukan setelah batang ini sudah terubus ya. Sudah benar-benar dia itu jadi dan sudah terubus normal, baru dilakukan pemupukan. Nah, untuk bagian batang yang tengah ini, yang bagian atas ini yang tadi dipotong, itu usahakan dirapikan kembali ya bos. Bekas potongan gergaji ini kita rapikan kembali ya, minimal kulitnya saja nggak apa-apa karena ini sudah keras ya. Kemudian biasanya saya lakukan penutupan plastik di sini ya, agar nanti mengurangi penguapan pada batang ini. Kalau tidak dilakukan pembungkusan, biasanya untuk batang ini mudah pecah jika terkena sinar matahari secara langsung. Atau teman-teman jika mempunyai salep kambium bisa dilakukan penutupan dengan salep kambium. Tapi karena saya tidak ada ya, saya menggunakan plastik saja ala kadarnya bos. Oke ya, ini langsung akan saya kecilkan dulu untuk tanahnya, kemudian langsung akan saya tanam ke dalam pot itu bos. Ini sedang dipendekkan lagi ya, untuk ketinggiannya tadi terlalu tinggi, jadi saya pendekkan.
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear. Ini ya, saya sisakan hanya satu jengkal saja jadinya seperti ini. Ini untuk akarnya besar banget, bos. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Oke bos, ini sudah saya masukkan ke dalam pot. Kemudian ini tadi sudah saya potong ya, satu jengkal saja. Itu bisa dilihat. Kemudian ini akan saya tambahkan media tanam dan akan saya siram jenuh. Chance to be ruthless. Oke bos, proses penanaman sudah selesai ya. Langkah yang terakhir saya akan rapikan untuk batang bekas potongannya ini. Kemudian nanti akan saya tutup dengan plastik. Dan kemudian untuk batangnya ini juga akan saya bersihkan ya dari jamur, agar nanti lebih mantap lagi bos. Bersih. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself. Oke, seperti itu saja ya. Ini sudah berhasil saya tanam. Ini sudah capek banget bos. Ini perawatannya tinggal disiram saja ya. Teman-teman bisa menanamnya di tempat yang teduh terlebih dahulu agar lebih aman. Atau mungkin jika di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, atasnya dikasih paranet atau mungkin disungkup ya, menggunakan plastik yang besar ininya batangnya ya. Dan untuk plastik ini yang atas juga bisa berfungsi untuk mengurangi penguapan pada batang ini agar nanti tidak kering. Yang paling penting itu jangan dulu dilakukan pemupukan apapun ya. Cukup disiram saja kalau media kering. Oke, seperti itu saja. Video akan selanjut ketika batang yang saya dongkel ini sudah berhasil tumbuh mengeluarkan tunasnya bos. Selamat sore bos, akan saya update untuk dongkelan pohon mangga batang besar yang saya lakukan 1 bulan yang lalu. Ini kondisinya sudah seperti ini bos. Ini penutup plastiknya kemarin itu sudah saya buang 2 minggu setelah saya tanam. Oke ya, ini jadinya seperti ini. Ini bisa saya nyatakan kalau sudah seperti ini nih ya. Ini ada ciri-ciri berhasil bos. Kenapa? Ciri-cirinya yang pertama untuk bekas potongannya ini sudah membekas seperti ini ya. Ini sudah membekas. Kalau tidak jadi biasanya dia itu akan kering bos. Tidak ada bekas seperti ini. Maksudnya kalus seperti ini loh di dalamnya tuh ya. Nih ya. Tuh. Kemudian yang kedua, ini tandanya dia itu akan berhasil. Dia itu sudah mulai muncul seperti ini tuh ya. Nih sudah mulai muncul terubus seperti ini bos. Ada beberapa yang mulai muncul terubus seperti ini. Ini tadi saya lihat di bagian sini. Nah ini bos ya, sudah ada muncul terubus. Kemudian ada beberapa lagi tadi ya saya lihat di bagian sini. Nah ini bisa dilihat ya, ini terubus ini bos. Nah ini terubus, calon terubus. Kalau dalam pertama kali kita memotong kemudian tidak dikasih plastik atau mungkin salep kambium, dia itu akan membelah, kemudian biasanya keringnya itu sampai setengahnya ini bos, karena dia itu menguap kemudian kena panas kemudian dia itu membelah. Tapi kalau di
lakukan penutupan menggunakan plastik ya seperti ini tidak ada batang yang mati kayaknya ini ya, biasanya seperti itu. Kalau ada terubus di ujung seperti ini, di pucuknya ini, berarti tandanya batang ini sehat ya, sampai ke atas itu sehat, tidak mengalami kering batangnya. Kalau tidak ditutup plastik, biasanya dia itu akan mengering setengahnya, seperti yang sudah sering saya lakukan bos. Oke ya, sampai ini terubus, jangan dulu dilakukan pemupukan apapun ya, cukup disiram saja bos. Jangan dilakukan pemupukan apapun, biarkan saja dia itu nanti terubus, kemudian sudah berdaun sempurna. Nah, nanti akan saya update ya. Ini updatean kali ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini sudah ada tanda-tanda keberhasilan bos. Oke ya, video akan saya lanjut di updatean berikutnya. Selamat sore bos, akan saya update untuk dongkelan pohon mangga berbatang super besar ini. Umur dongkelan ini sudah 2 bulan ya, 2 bulan lebih 1 minggu ini kondisinya sudah berdaun sempurna. Nah ini ada beberapa cabang yang tumbuh ya, bahkan di sini ada beberapa lagi yang mulai tumbuh bos. Nah ini kemudian di sebelah sini. Ya ini sudah saya nyatakan untuk dongkelan pohon mangga berbatang besar ini sudah benar-benar berhasil. Kenapa bisa saya nyatakan seperti itu? Karena untuk keberhasilan dongkelan pohon mangga yang sebesar ini ditandai di terubusan kedua. Nah ini ya sudah mulai terubus kembali, tandanya akar di bawahnya ini sudah mulai berkembang bos. Ini juga alasannya kenapa saya tunggu sampai 2 bulan lebih, karena untuk memastikan untuk dongkelan ini dia itu sudah benar-benar berhasil tumbuh ya. Karena biasanya untuk yang gagal setelah dia tumbuh, beberapa minggu setelah tumbuh dia itu akan kering bos ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk tumbuh mata tunas ini sebenarnya adalah dari sisa kambium yang ada di batang ini. Jadi kalau akarnya tidak ikut berkembang, dia itu akan layu kemudian kering, dan batangnya juga akan ikut kering. Nah kalau sudah seperti ini saya nyatakan sudah berhasil bos. Kemudian langkah selanjutnya agar nanti terubusannya ini semakin bagus, itu lakukan pemupukan ya. Untuk pemupukannya sesuaikan dengan dosis, jangan terlalu banyak dulu, bisa menggunakan pupuk yang organik atau mungkin pupuk yang kimia. Oke ya, seperti itu saja untuk updatean kali ini ya. Ini updatean terakhir. Kemudian untuk yang selanjutnya ini nanti akan saya kombinasi mungkin beberapa jenis ya, tergantung nanti ini permintaan dari teman saya. Videonya akan saya lanjut di video yang lain ya, karena takutnya ini terlalu panjang nanti videonya kalau langsung digabung dengan proses penyambungan untuk kombinasi. Seperti itu saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang akan mendongkel pohon mangga dengan batang yang sudah sebesar ini. Kemudian ini sangat bagus sekali jika nanti sudah berhasil seperti ini dan dilakukan kombinasi menjadi beberapa jenis dalam satu pohon. Baik nanti ditanam di dalam pot seperti ini atau mungkin bisa dipindahkan di halaman rumah ya. Pohonnya pendek tapi batangnya sudah sangat besar seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke ya, seperti ini cara saya dalam mendongkel pohon mangga yang sudah berbatang besar. Ini memang agak sedikit berbeda dari pohon yang mudah di stek seperti pohon jambu, baik jambu air atau mungkin jambu biji atau mungkin pohon jeruk. Kalau pohon yang mudah di stek itu berarti didongkel juga akan lebih cepat untuk tumbuhnya atau tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Tapi khusus untuk pohon mangga ini memang memerlukan teknik dan perawatan secara khusus.
Bagi teman-teman yang masih ragu dalam mendongkel pohon mangga yang sudah sebesar ini, ikuti cara yang telah saya lakukan dari awal sampai keberhasilan hari ini. Teknik yang saya lakukan ini berlaku juga saat teman-teman mendongkel pohon jeruk, pohon jambu, baik jambu air maupun jambu biji. Jadi teman-teman nanti sudah jangan ragu lagi ya, jika mempunyai pohon mangga atau mungkin yang lain ingin didongkel kemudian dijadikan tabu lampot, ini caranya sudah saya jabarkan sampai berhasil. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No filter.